Shalom, damai Kristus beserta kita. Hari ini kita akan melanjutkan kembali video mengenal Tuhan. Dan kita akan bicara tentang gelap. Gelap itu apa? Kita buka dulu kitab sucinya, sekaligus kita akan buka PowerPoint. Nah, itu dia. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Sudah, sampai di sana dulu. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, kita bahas di lain episode. Kita coba baca bahasa Ibraninya, lalu kita berusaha menelusuri kedalaman maknanya. Bukan hanya sekedar mengalih bahasakan. Dan kalau saudara sudah mengerti, bukan sekedar mengetahui, hal ini akan menjadi sesuatu yang mind-blowing, minimal bagi diri saya sendiri. Oke, mari kita baca. Whares hayeta tohu wabohu, wehosek alpene tehom. Kosakata gelap itu yang saya beri warna kuning. Wehosek, dari kosakata kosek atau cosek, pakai CH. Sebelum kita membahas gelap itu sendiri, kita mau telusuri pelan-pelan, saudara. Bumi belum berbentuk. Kalau dikatakan belum berbentuk, bisakah kita bertanya bagaimana bentuk bumi? Apakah bumi kotak? Apakah bumi datar? Apakah bumi bulat? Orang sudah dibilang, bumi belum berbentuk. Kok masih nanya bagaimana bentuk bumi? Paham ya? Saya yakin saudara belum paham. Oleh karena itu, kita akan coba mengalih bahasakan secara bego-begoan dulu. Kita pelan-pelan. Ares itu apa? Bumi. Hayetah itu apa? Belum. Tohu itu apa? Berbentuk. Sekali lagi, ini bego-begoan. Sekarang kita akan mengalih bahasakan setingkat lebih pinter dari yang pertama. Ares itu apa? Bumi. Hayetah itu apa? Kulo boten semerap. Maksud saya, kita belum tahu apa arti hayetah. Tohu itu apa? Belum berbentuk. Itulah tohu. Sebelum kita mencari tahu apa itu hayetah, kita mau mengkritisi dulu kosakata belum berbentuk. Kalau dikatakan belum berbentuk, apakah nanti bisa ada bentuknya? Belum lahir, apakah nanti keluar bayinya? Belum datang, apakah nanti ada yang datang? Paham ya maksud saya? Kalau diambil dari bahasa Inggris, without form berarti bumi tanpa bentuk. Tohu itu adalah ketidakberbentukan. Samakah ketidakberbentukan dengan tidak berbentuk? Bolehkah saya ganti kosakata belum berbentuk tadi dengan tidak berbentuk?
Bumi tidak berbentuk dan kosong. Apakah boleh saya ganti seperti itu? Kita serahkan pada yang ahli bahasa Indonesia, dan kita sendiri akan mencari tahu apa itu hayatah. Hayatah itu berasal dari kosakata hayah. Kita lihat slide selanjutnya saja. Nah, itu hayatah yang tadi secara bego-begoan kita terjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi was dan dalam bahasa Indonesia menjadi belum. Hayatah itu berasal dari kosakata hayah, yang artinya bisa kalian baca sendiri, itu yang di bawah. Sekarang kita coba kembali mengalih bahasakan dengan mengembalikan kata hayatah pada kata hayah. Arti kata hayah adalah become. Bahasa Indonesianya menjadi, become. Kita balik ke slide nomor 2. Nah, kita sulih bahasa lagi secara bego-begoan. WHRS hayah tohu. Bumi menjadi belum berbentuk. Kalau ada kata menjadi, bisakah kita bertanya, bentuk bumi tadinya seperti apa? Saya harap sampai di sini saudara mulai mengerti. Bumi menjadi belum berbentuk. Artinya kan bumi tadinya sudah berbentuk. Bumi menjadi putih. Tadinya pasti bukan putih. Bumi hancur menjadi abu. Sebelum menjadi abu, bumi itu seperti apa? Mengerti maksud saya, saudara? Bumi menjadi tidak berbentuk. Berarti tadinya bumi mempunyai bentuk. Bumi menjadi belum berbentuk. Berarti tadinya bumi sudah berbentuk. Dengan adanya kata menjadi, sekarang bisa dong saya bertanya, bagaimana bentuk bumi? Paham, saudara? Saya ulang sekali lagi ya. Kita pelan-pelan. Kalau tadi dikatakan bumi belum berbentuk, kalian perhatikan di layar monitor. Di sana dikatakan bumi belum berbentuk. Bisakah saya bertanya bagaimana bentuk bumi? Jelas gak bisa. Sudah dibilang bumi belum berbentuk. Kok masih ngotot bertanya bagaimana bentuk bumi? Tapi kalau saya tambahkan di depan kosakata bumi dengan kata menjadi, yang mana saya ambil dari kosakata hayah, saya kembalikan hayatah kepada hayah. Bumi menjadi belum berbentuk. Bisakah kalau sekarang saya bertanya, bagaimana bentuk bumi? Tentu saja bisa. Kenapa? Karena ada kata menjadi. Bumi menjadi hancur. Tadinya tidak hancur. Bumi menjadi belum berbentuk. Tadinya sudah berbentuk. Pertanyaannya, bagaimana bentuk bumi? Kan begitu, saudaraku. Dan saya akan jawab,
Bumi yang belum ada itu berasal dari masa lalu yang sudah ada. Atau kalau dibalik, yang sudah ada pada saat itu kelak akan menjadi bentuk dari bumi. Pertanyaannya, apa yang sudah ada pada saat itu? Jawabannya adalah kosong, bohu. Yang sudah ada itu kosong. Kosong itu sudah ada. Ada itu kosong, kosong itu ada. Apa yang ada pada kosong? Jawabannya adalah gelap. Atau kalau kalian pusing, kita hajar secara global saja. Bumi menjadi belum berbentuk dan bumi menjadi kosong. Artinya, tadinya bumi sudah berbentuk dan tadinya bumi sudah ada isinya. Bagaimana bentuk bumi dan apa isi bumi? Jawabannya adalah gelap. Bentuk bumi itu gelap, isi bumi itu juga gelap. Saya harap sampai di sini kalian sudah punya sedikitnya gambaran bagaimana cara membaca filsafat dalam kitab suci. Kitab suci itu buku filsafat, sebab Tuhan itu memang berfilsafat. Dan hikmat itu berasal dari Yahweh. Jadi saudara tidak perlu minder dengan para ahli bahasa atau dengan para filsuf manapun. Pengertian itu tidak bisa didapat hanya karena kalian belajar filsafat atau belajar bahasa Ibrani. Tapi pengertian itu bisa kalian dapatkan dengan cara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Carilah, maka kalian akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibuka. Dan saya berusaha belajar bahasa Ibrani ini bukan untuk mendapatkan pengertian, tetapi untuk menambah pengetahuan. Sebab seperti yang saya sampaikan tadi, pengertian itu hanya bisa kita dapatkan dengan cara mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kita lanjutkan dulu sebentar. Kita lihat lagi slide selanjutnya. Nah, di sana saudara bisa membandingkan kosakata hayah dengan kosakata hafa. Dan kalau saudara mau rajin menelusuri kosakata hafa itu sendiri apa, maka setiap kata yang saudara temukan itu akan menjadi sebuah perjalanan yang berputar. Saudara juga akan bertemu dengan kosakata afah sebelum akhirnya ketemu lagi dengan hayetah. Ibaratnya itu saudara, seperti kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Yahweh tidak menuntun mereka langsung melewati negeri orang Filistin, tapi muter. Kalian bisa baca kembali Keluaran 13. Belum lagi kalian nanti bisa membandingkan kosakata hayetah dengan kosakata yehi. Jadilah, yehi, wehi. Jadilah, maka jadi. Jadilah terang, maka terang jadi. Yehi itu sendiri berasal dari kosakata yang sama dengan kosakata hayetah. Loh kok iso? Tuh dia masalahnya, gas.
Kalau kalian diberi pengertian, atau lebih tepatnya lagi, kalau kalian sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka kalian akan mendapatkan pengertian tersebut. Oleh sebab itu, carilah Yesus. Sebab Yesus itu hidup. Hanya Yesus satu-satunya manusia yang bisa membaptis dengan Roh. Saya tidak bisa membaptis dengan Roh. Para uskup tidak bisa, Paus juga tidak bisa. Bahkan 12 murid Yesus termasuk Paulus tidak ada yang bisa membaptis dengan Roh. Baik, kita kembali ke hayeta. Apa akar kata hayeta tadi? Hayah. Apa akar kata yehi? Sama, hayah. Hayetah itu hayah, yehi itu hayah. Sangat filsafat sekali. Bumi belum berbentuk. Belum berbentuk itu sebenarnya sudah berbentuk. Sudah berbentuk itu sebenarnya belum berbentuk. Ada itu tidak ada itu ada. YH, WH. Yod he, wow he. Yod itu wow, wow itu yod. Eyeh, esyer eyeh. He adalah he. Dan ini yang mau saya sampaikan sebelum kita bicara panjang lebar tentang gelap. Saya mau menyampaikan tentang pengetahuan dan pengertian terlebih dahulu. Pengetahuan dengan pengertian itu berbeda, saudaraku. Orang tahu itu orang tahu itu belum tentu mengerti. Tetapi orang mengerti sudah pasti mengetahui. Kita lihat slide selanjutnya. Orang yang hanya memiliki pengetahuan tanpa pengertian, itu ibaratnya seperti anak balita yang diajari bapaknya perkalian. 1 kali 2 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kali 2 sama dengan 6. Anak balita yang sejak dini sudah didoktrin bahwa 3 dikali 2 itu adalah 6, maka sekalipun dia masih balita, dia akan memiliki pengetahuan tentang perkalian bahwa 3 dikali 2 itu adalah 6. Otak balita itu masih kosong, masih fresh. Maka segala pengetahuan yang dia dapatkan itu tergantung dari doktrin apa yang diberikan oleh orang tuanya. Kalau misalkan orang tuanya mengajarkan bahwa 2 dikali 2 itu 10, maka ketika balita itu tumbuh menjadi anak-anak, ya dia akan mengatakan pada semua orang bahwa 2 dikali 2 itu 10. Selama anak itu tidak diberi pengertian, tetapi hanya diberikan pengetahuan-pengetahuan, maka anak tersebut akan tumbuh menjadi orang dewasa yang berpengetahuan tanpa pengertian. Paham, saudara? Dan orang yang seperti ini kalau diterapkan dalam iman, dia adalah orang yang tidak akan pernah bisa mempertanggungjawabkan imannya sendiri. Kalau ditanya, dari mana kamu tahu 3 dikali 2 itu 6? Dari bapakku. Artinya dia tidak bisa menjelaskan sendiri secara kronologis
dari mana angka 6 itu bisa muncul? Dari mana bapakmu tahu 2 kali 3 itu adalah 6? Dari kakekku. Dari mana kakekmu tahu? Dari bapake kakekku. Terus saja seperti itu. Pokoknya 3 dikali 2 itu 6. Titik. Itu sudah tradisi turun-temurun. Dia tidak bisa mempertanggungjawabkan pengetahuannya sendiri. Dia memang tahu kalau 3 dikali 2 itu hasilnya 6. Tapi dari mana angka 6 itu bisa muncul? Dia main lempar ke orang lain. Yang ngomong itu bapakku. Kalau bapakku sudah ngomong 6, maka hasilnya pasti 6. Bapakku gak mungkin salah. Dia sendiri tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia ketahui. Yang ngomong ini Rasul Petrus. Yang ngomong itu Rasul Yohanes. Yang ngomong itu Santo A, Santa B. Ini ada di kitab suci. Saya katakan pada kalian, kitab suci itu buku pengetahuan. Tidak ada buku yang bisa memberi pengertian. Hawa tertarik dengan buah pohon pengetahuan kenapa? Karena dia berpikir buah itu bisa memberi pengertian. Dan benarkah buah tersebut bisa memberi pengertian? Ternyata tidak. Buah itu hanya memberi pengetahuan, tapi tidak pengertian. Pengertian tetap harus didapat langsung dari mulut Yahweh. Dan saya katakan, iman yang tanpa pengertian seperti ini akan mudah diterpa badai. Bapake ngajari 2 kali 5 itu 10. Dia akan berkoar-koar kepada siapa saja bahwa 2 dikali 5 itu 10. Tapi kemudian bapake berantem sama ibuke. Paulus pernah berantem sama Petrus, bukan? Nah, ini anak jadi bingung. Sebab dia tidak pernah diajari pengertian. Tapi hanya selalu diberikan pengetahuan-pengetahuan saja. Lalu anak ini katakanlah membela ibunya karena dia juga sedang kecewa dengan bapake. Lalu ibuke ngajari anak ini bahwa 2 kali 3 itu bukan 10. Bapakmu pembohong. Ibu anak ini ngajari 2 kali 5 itu 20. Menurut kalian, ini anak masih percaya bapake yang ngajari 2 kali 5 itu 10? Atau mulai percaya ibuke yang ngajari 2 kali 5 itu 20? Paham maksud saya? Berbeda dengan orang yang berpengetahuan tetapi juga memiliki pengertian. Orang yang mengerti, dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia ketahui. 3 dikali 2 berapa? 6. Kata siapa 3 kali 2 itu 6? Kata saya. Tahu dari mana kamu kalau 6? Sini saya jelaskan. 3 kali 2 itu maksudnya begini. Yang depan itu angka berapa? 3. Yang belakang itu angka berapa? 2. 3 kali 2 itu artinya angka 3-nya ada 2. Ini 3 yang pertama. Ini 3 yang kedua. Dijumlahkan. 3 tambah 3 berapa? 6. Itulah 3 kali 2 sama dengan 6.
Orang yang mengerti, dia bisa menjelaskan secara kronologis dari mana angka 6 berasal. Dia tidak sembarang lempar apa kata orang, tapi dia sendiri bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia ketahui. Dengan demikian, dia tidak akan mudah diombang-ambingkan gelombang. Dia bisa berdiri tegak dengan kokoh. Dia bisa mandiri. Sampai sini bisa dipahami ya. Apa yang mau saya sampaikan lewat pengetahuan dan pengertian ini sendiri? Yang pertama, kitab suci itu sama seperti pohon pengetahuan tentang apa yang baik dan yang jahat. Kitab suci itu juga sama seperti dua loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Karena hal ini memang sebuah pola yang sama. Saya itu seorang pecinta seni, saudaraku. Bukan cinta pengetahuan. Saya bukan seorang filsuf. Saya seniman, pecinta seni, penikmat seni. Saya menyukai hal-hal yang detail. Orang pecinta seni itu mempunyai panca indera yang sedikit berbeda dengan orang awam. Panca indera seorang pecinta seni itu biasanya lebih melihat kepada detail-detail sebuah karya. Sementara panca indera seorang awam itu melihat secara keseluruhan dari hasil sebuah karya. Orang awam melihat lukisan Mona Lisa, ya hanya sebagai lukisan saja. Bahkan mungkin dia akan berkata, lukisan ngene tok payu miliaran rupiah. Tapi seorang penikmat seni itu lebih melihat kepada detail dan mempertanyakan setiap detail yang dia lihat dengan matanya. Contoh, kenapa Mona Lisa gak punya alis? Apakah Da Vinci gak bisa melukis alis? Atau lukisan itu sebenarnya lukisan yang belum sepenuhnya jadi? Lukisan yang belum selesai? Nah, kira-kira seperti itu. Orang boleh menginterpretasikan apa saja tentang lukisan itu. Bahkan boleh untuk berspekulasi. Ada yang berpendapat bahwa Mona Lisa itu adalah lukisan dua wajah yang digabungkan menjadi satu. Yang kanan wajah laki-laki, yang kiri wajah perempuan. Kenapa tidak ada alis? Karena bayi dari dua orang itu belum lahir. Sah-sah saja. Namanya juga interpretasi. Terlepas dari urusan Da Vinci, saya mau mengatakan pada kalian semua, kitab suci itu sama seperti lukisan Mona Lisa. Belum selesai. Gak ada alise. Kitab suci itu masih terus dituliskan. Dan Yahweh, Allah kita, adalah satu-satunya sang pencipta yang begitu sangat-sangat detail. Kalian bisa membaca sendiri bagaimana gambaran Yahweh sebagai pencipta yang sangat detail melalui perintah-perintahnya kepada Musa. Bagaimana cara mengolah korban-korban bakaran, bagaimana cara membuat minyak urapan, bagaimana cara membuat mezbah,
bagaimana cara membuat jubah imam, semuanya dijelaskan begitu detail. Saudara-saudariku yang terkasih, Musa itu berada di atas Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam. Betul ya? Lalu turun-turun membawa 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Saya mau bertanya, 2 loh batu yang isinya hanya 10 perintah Allah dengan kitab suci yang sekarang kalian baca ini, yang isinya dari Kejadian sampai Wahyu, kira-kira banyakan mana? Banyakan kitab suci. 2 loh batu itu isinya dibuat limited edition. Tapi pastinya ada penjelasan yang lebih terperinci. Sebab Yahweh itu adalah pencipta yang sangat detail. Ketika 10 perintah Allah itu diberikan Musa kepada umat Israel, apakah umat Israel tidak mengetahui apa saja isinya? Pastinya mereka mengetahui. Tetapi apakah mereka bisa mengerti? Saya katakan tidak, kalau tidak ada yang menjelaskan. Lalu siapa yang bisa menjelaskan 10 perintah Allah ini dengan detail? Hanya Dia yang telah turun dari atas Gunung Sinai. Siapa itu? Musa. Jadi kalau orang Israel mau mengerti 10 perintah Allah, dia harus ketemu siapa? Musa. Sebab sama seperti Musa face to face dengan Yahweh selama 40 hari 40 malam di atas gunung, dia yang mau mengerti 10 perintah Allah juga harus face to face dengan Musa. Apa hal ini bisa dipahami? Masalahnya Musa sudah mati. Lalu siapa sekarang yang bisa menjelaskan 10 perintah Allah tersebut? Demikianlah halnya dengan kitab suci yang kalian baca saat ini. Kitab suci itu dibuat limited edition. Kitab suci yang kita baca saat ini adalah pedoman sementara. Sampai nanti datang kitab suci yang hidup, di mana segala firman-firman yang pernah Yahweh ajarkan akan ditulis dan ditanamkan dalam hati masing-masing orang yang mau mencari dan membaca kitab suci yang hidup itu. Pertanyaannya, apakah kitab suci yang hidup itu sudah datang? Dan saya akan jawab, kitab suci itu sudah pernah datang dan akan datang kembali. Hanya Dialah satu-satunya yang bisa memberikan kita pengertian-pengertian apa yang ada di dalam kitab suci. Dan nama kitab suci yang hidup itu adalah Yesus. Paham ya? Yang kedua, sama seperti Musa yang naik ke gunung Tuhan dengan membawa 2 loh batu yang masih kosong. 2 loh batu yang baru. Kalian kalau mau diajar Yesus, kalian harus membawa buku kosong yang masih baru, yang belum ada coretan-coretan sama sekali. Ibaratnya itu, kalian mau nulis, tapi kertasnya kertas koran.
Apa tulisan kalian bisa jelas terbaca? Susah. Numpuk dengan tulisan berita koran. Oleh sebab itu, kalian harus menyiapkan buku kosong yang masih baru. Buku itu adalah hati kalian yang masih baru, pikiran kalian yang masih seperti balita. Biar Tuhan sendiri yang mendoktrin dan mengisi pikiran itu. Dengan demikian, kita bisa kembali seperti keadaan Adam waktu pertama kali sebelum jatuh ke dalam dosa, di mana pengetahuan Adam itu diperoleh langsung dari mulut Yahweh sendiri. Saya rasa sampai di sini dulu. Karena tentang gelap, saya mau bicara panjang lebar nantinya. Oke, sekian dulu dari saya. Shalom.